Malam pertama dengan CEO-nya Belin, episode 46, cerita bersambung. Di usia kehamilannya sudah berjalan 12 minggu, Siva cukup banyak mendapat pelajaran baru tentang kehamilan. Siva pun kini sudah mengikuti kelas ibu hamil saran dari kedua calon oma yang sangat heboh perihal cucu pertama mereka. Saat ini Siva tengah menunggu Safi menjemput di tempat ia melakukan senam hamil. Siva duduk di depan lobi. Ia hanya sendirian di sana karena para ibu hamil yang lainnya sudah dijemput suami mereka, bahkan ada yang ditemani suaminya. Sudah 30 menit lamanya Siva menunggu Safi. Dia tidak marah, justru Siva tengah asik menikmati rujak mangga yang memang selalu ia bawa dari rumah. Akhir-akhir ini ia lebih sering mengidam rujak mangga daripada makanan yang lain. Siva kan? Belum dijemput ya? Tanya seorang perempuan dengan perut buncitnya, baru saja keluar dari gedung itu. Dia adalah salah satu peserta senam ibu hamil. Bedanya, kandungannya sudah menginjak 5 bulan. Siva tersenyum hangat. Iya mbak, saya Siva. Iya nih lagi nunggu suami. Perempuan itu mengangguk seraya duduk di samping Siva. Setelah itu dia menatap perut Siva yang masih belum terlihat terlalu buncit. Usianya sudah berapa bulan Pak? Baru 12 minggu. Masih muda. Siva terkekeh diikuti perempuan itu. Semoga sehat sampai melahirkan ya. Ucap perempuan itu tulus. Terima kasih mbak juga ya. Semoga lancar sampai persalinan. Siva menatap perut buncit perempuan di sampingnya. Ia jadi tidak sabar membawa perut besar kemana-mana yang berisi buah hatinya dan Safi. Mbak, Siva boleh nanya nggak? Perempuan tadi yang awalnya menatap ke depan kini menoleh ke arah Siva sambil mengangguk dan tersenyum. Mau nanya apa? Gimana sih mbaknya rasanya hamil besar? Repot enggak? Siva bertanya dengan semangat. Dibilang repot ya pasti ada, apalagi perut sudah mulai membesar. Berjalan sedikit saja mbak merasa sangat lelah. Siva tersenyum. Ia juga sama seperti perempuan di sampingnya. Walau usia kandungan Siva masih muda, namun ia sangat mudah kelelahan. Mungkin semua ibu hamil pasti pernah merasakannya. Sebagai seorang calon ibu, kita juga harus sering berkomunikasi dengan calon buah hati kita, biar dia merasa nyaman dan disayangi oleh ibunya. Mbak tahu pasti kamu merasa berbeda dengan badan kamu yang sekarang. Mulai dari kurang nyaman saat berjalan, susah makan dan tidur, bahkan sampai membuat mood menjadi berubah-ubah. Tapi balik lagi, itu hal yang wajar jika kita tengah mengandung. Tuturnya lembut, membuat Siva merasa nyaman mengobrol dengan perempuan ini. Terima kasih wejangannya mbak. Siva bakalan selalu ingat itu. Siva berucap seraya tersenyum. Ia membenarkan sekali penuturan perempuan di depannya ini. Sama-sama mbak. Sama-sama, mbak juga hanya berbagi pengalaman saja. Tin, suara mobil berwarna putih berhenti di depan mereka. Bukan jemputan Siva. Ia sangat mengenali mobil suaminya yang berwarna gelap. Mbak udah dijemput. Kamu gak apa-apa nunggu di sini sendirian. Siva tersenyum tulus. Gak apa-apa mbak, sebentar lagi juga suami aku jemput. Perempuan itu mengangguk. Setelah itu ia berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Setelah mobil putih itu melaju pergi, Siva memutuskan untuk berjalan dan menunggu Safi di halte bus depan. Ia sudah sangat bosan menunggu di sini. Kaki mengilingnya melangkah pelan, mulutnya tak henti bersenandung kecil. Sesampainya Siva di halte bus, ia duduk di sana sambil meminum susu hamilnya. Namun tiba-tiba sebuah batu mendarat di kepalanya, membuat darah segar mengalir dari dahinya. Siva menggeram. Ia menatap waspada ke depan mencari pelaku yang melemparinya batu. Hei, siapa di sana? Teriak Siva. Siva yang menyadari jalan mulai sepi dengan segera melangkah untuk kembali masuk ke dalam. Bukannya takut, saat ini ia harus menyingkirkan egonya. Siva tidak sendiri lagi. Ia tidak mau mengambil resiko jika kandungannya terjadi sesuatu. Dor, Siva sedikit menyingkir walau peluru itu hanya menggores sedikit kulit lengannya. Kakinya mempercepat langkah, namun ia kembali merasakan pukulan di tengkuknya. Siva tidak bisa melawan lagi, tenaganya sudah terkuras habis setelah melakukan senam tadi. Apa mau Anda? Siva mengembalikan badan menatap pria berseragam hitam di depannya. Tangannya mengepal saat tak bisa melihat wajah orang itu lantaran topeng kelinci yang dia pakai. Nggak punya mulut ya? Kalau ditanya jawab, bentak Siva dan spontan menyiram wajah tertutup topeng itu dengan susu di tangannya. Nyalinya sih gede, ngelempar sama mukul orang, tapi mental tempe, gak berani nunjukin wajah apalagi mainnya sama ibu-ibu. Pria bertopeng itu menggeram, dalam hatinya mengumpati perempuan di depannya ini.
Saya tidak ingin berbasa-basi. Saya pernah bantu Alan. Kau hanya gadis biasa yang tidak tahu apa-apa tentang kami. Shiva mulai tahu siapa pria di depannya ini. Ternyata dia adalah suruhan Edward, si iblis yang sedang magang. Saya paham, Anda suruhan Edward kan? Tebak Shiva berhasil membuat pria itu menegang. Bilangin ke dia, emangnya dia siapa nyuruh-nyuruh Shiva? Penting banget gitu diturutin. Shiva berucap sambil memainkan kukunya. Bahkan perempuan itu melupakan luka di tubuh dan wajahnya. Jangan pernah membantah jika kamu mau selamat, gertak pria itu. Jangan pernah membantah jika kamu mau selamat. Shiva mengulang ucapan pria di depannya, namun dengan nada yang diimutkan. Gak peduli, udah sana pergi, ganggu orang aja, usir Shiva dengan berani. Pria itu menggeram. Perempuan di depannya ini sangat cerewet sekali. Mendapat arahan dari earphone-nya yang ia kenakan, tangannya sudah siap menusukkan pisau ke perut Shiva. Namun perempuan ini sangat cepat menyadari pergerakannya. Terbukti ia menahan pisau dengan tangannya. Tatapannya pun mulai menggelap. Ia tidak melihat raut kesakitan atau ketakutan di sana. Mau bermain-main denganku? Kau rupanya belum mengenal aku siapa. Shiva membalikan pisau dan menggores lengan pria bertopeng di depannya. Mereka berdua saling memperebutkan pisau. Shiva menghindar saat pisau kembali ingin dilayangkan ke perutnya. Gadis sialan. Geram pria itu lantas memukul wajah Shiva menggunakan balok dengan kencang hingga membuat Shiva terjatuh dengan mata yang mulai memejam. Pergi dari sana. Mobil jemputan gadis itu akan segera datang. Suara perintah terdengar dari earphone membuatnya dengan cepat berlari meninggalkan tempat itu tanpa peduli Shiva yang sudah tergeletak dan tak sadarkan diri dengan luka di mana-mana. Hujan turun tiba-tiba dengan derasnya. Shiva masih belum sadar. Ia masih tergeletak pingsan di pinggir jalan dengan tangan yang berada di atas perutnya. Tak berselang lama, mobil Safi sampai di depan dengan senang Safi. Namun matanya memicing melihat sosok yang tergeletak di pinggir jalan di bawah hujan yang turun dengan derasnya. Safi tersentak kaget dan segera keluar dari mobil menerobos hujan menyadari sosok yang tergeletak di pinggir jalan itu adalah istrinya. Safi mengenal baju yang digunakan Shiva tadi siang karena ia sendiri yang mengantar Shiva kemari. Shiva, teriak Safi berlari menghampiri Shiva yang tergeletak, menggenaskan di pinggir jalan. Bertahan sayang, lirik Safi. Ia menggeram menyadari darah di tubuh istrinya. Dengan cepat Safi mengangkut tubuh Shiva menuju mobil. Setelah itu ia berlari ke bangku kemudian untuk melanjutkan mobil ke rumah sakit. Sial, gue lengah. Safi melajukan mobil dengan kecepatan tinggi ke rumah sakit. Selanjutnya, Safi yang merasa dipanggil menoleh ke arah pintu sudah terbuka menampilkan keluarganya. Saking fokusnya menjaga Shiva, ia tidak menyadari kehadiran mereka. Shiva, kenapa sayang? Valen menghampiri Safi dan menantunya yang terbaring lemah dengan perban di mana-mana. Shiva, kenapa sampai kayak gini Safi? Dia menatap lekat luka yang ada di tubuh anaknya. Safi menghembuskan napas pelan. Maafin Safi, kalau aja Safi nggak telat jemput Shiva, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Safi menunduk tidak berani menatap para orang tuanya. Andrawina menepuk pelan bahu menantunya. Papi sudah tahu siapa pelakunya. Kita bicara di luar saja, biar mami dan mamimu yang menjaga Shiva. Safi menatap Andrawina bingung, namun setelah itu ia mengangguk setuju. Sebelum pergi, Safi menyempatkan untuk mencium lembut kening dan perut istrinya. Aku pergi sebentar, cepat sembuh mami, bisik Safi pelan. Setelah mengucap itu, Safi berpamitan kepada mami dan mami. Mertuanya menyusul Andrawina dan Hernandez yang sudah keluar sedari tadi. Hoam. Shiva membuka matanya. Ia menyengir lebar menatap kedua wanita parubaya yang duduk di sofa samping ranjang tidurnya. Enak tidurnya sayang, sindir Jia kepada anaknya. Sayang, ada yang sakit nggak? Tanya Valen mendekat ke arah Shiva. Enak dong Oma. Aku nggak apa-apa Mom. Shiva baik-baik aja. Shiva tersenyum menatap keduanya. Ngapain kamu tadi pura-pura pingsan? Shiva meringis mendengarnya. Mami tahu dari mana? Jia mendengus. Dokter yang bilang saat kita papasan di luar. Maaf ya, habis dari tadi Shiva kena marah kakak. Lebih baik pura-pura pingsan aja. Lain kali jangan gitu ya sayang. Kasihan suami kamu khawatir banget takut karena kenapa-napa. Valen mengelus lembut rambut menantunya. Shiva tersenyum. Iya Mom, lain kali Shiva gak gitu lagi. Kamu kok gak ngelawan penjahat itu sih? Mami mau calon cucu Mami kenapa-napa. Jia bergidik ngeri membayangkan hal itu jika terjadi. Ia menggelengkan kepala tidak setuju. Jangan sampai ya. Mami udah buat jadwal kalau nanti cucu Mami lahir.
Jadwal? Udah kayak apaan aja dibuatin jadwal. Siva mendengus sebal mendengar ucapan nyeleneh maminya. Terserah mami dong, cucu mami itu. Ucap Jia tak mau kalah. Bikin lagi sana, jangan recokin anak Siva. Boleh. Valen terkekeh mendengar perdebatan keduanya. Siva menggeleng cepat. Gak usah ya Mi, cukup anak mami 2 aja. Siva makan dulu yuk, tadi mami sempat beliin kamu makanan. Itu juga ada rujak kesukaan kamu. Valen berucap mengalihkan perdebatan ibu dan anak ini. Mata Siva berbinar. Aku mau disuapin oma, ucap Siva dengan logat anak kecil membuat Jia dan Valen tertawa mendengarnya. Dengan senang hati Valen menyuapi Siva sedangkan Jia memilih mengupas buah untuk dimakan Siva nantinya. Selanjutnya, di luar, ketiga lelaki berbeda usia itu tengah berbincang serius. Edward, mereka orang suruhan Edward, tapi Papi tidak tahu apa motif dia menyerang Siva, ucap Andrawina. Apa ini ada hubungannya dengan kedatangan Alan waktu itu? Tanya Hernandez. Safi mencerna ucapan dari keduanya. Apa iya, penyerangan Siva ada hubungannya dengan kedatangan Alan waktu itu? Atau jalan-jalan Edward tahu rencana mereka yang ingin menyelidiki lebih lanjut? Papi dan Dedi tahu di mana orang suruhan Edward yang nyelakain Siva tadi. Andrawina dan Hernandez saling pandang. Keduanya mengangguk kompak. Dia berada di rumah kosong bekas rumah lama Edward. Bersambung.